Perjumpaan masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho di Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah sekarang saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini juga saya doakan Anda juga dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Dan dalam video kali ini saya akan melanjutkan materi saya selanjutnya. Di video sebelumnya saya sudah mengajarkan 16 nama dan nama tenses ya. Saya sudah mengajarkan 16 nama tenses. Pertanyaannya, sudahkah Anda menghafal 16 nama tersebut? Kalau sudah, Anda bisa nonton video saya selanjutnya. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya video ini juga sudah saya tuliskan atau saya buat di buku pertama saya, Konsep Belajar TOEFL dari Nol. Ini ada 250 video, di mana di buku ini saya mengajarkan secara sistematis teknik belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Kenapa harus dari nol? Karena selama ini kebanyakan teman-teman itu tidak tahu levelnya. Yang saya maksud dengan tidak tahu levelnya itu adalah Anda dikatakan tidak bisa, Anda ngerti, dikatakan Anda bisa, tapi Anda tidak bisa mendapatkan skor tinggi. Maka dari itu, saya buat buku Konsep Belajar TOEFL dari Nol, di mana dalam buku Konsep Belajar TOEFL dari Nol ini, saya akan mengajarkan secara sistematis dengan metode kuantum cerdas, dengan cepat, bagaimana cara menguasai bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Dengan belajar buku ini, level Anda dari basic langsung ke advance. Di buku ini sudah dilengkapi dengan video, jadi dimanapun Anda berada, Anda bisa belajar di video-video yang ada di buku ini. Videonya sudah saya upload di web. Buku nanti saya kirim, Anda bisa tonton materinya, kerjakan latihannya, dan tonton pembahasannya. Ini akan mengajarkan TOEFL dari nol. Selama ini banyak teman-teman yang sudah membeli buku TOEFL ya, baik itu Baron, Cliff, Peterson dan lain sebagainya. Banyak sekali buku TOEFL dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Pertanyaannya, sudahkah Anda mempelajari semuanya? Saya yakin Anda cuma membeli, setelah itu Anda kumpulkan saja. Kenapa? Karena Anda tidak tahu cara belajarnya. Maka dari itu di buku-buku saya, baik itu di Konsep Belajar TOEFL dari nol, belajar listening TOEFL dari nol ini disertai video. Jadi Anda tonton materinya, Anda kerjakan latihannya, dan Anda tonton pembahasannya. Anda bisa mengetahui, oh ini salah karena ini, jawabannya ini, alasannya ini. Anda bisa belajar semuanya di situ. Jadi ini mengajarkan bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Informasinya, jika Anda membeli buku Konsep Belajar TOEFL dari nol dan Belajar Listening TOEFL dari nol, saya kasih bonus vocabulary TOEFL dari nol. Ini bonusnya tidak hanya buku plus e-course-nya ya. Jadi ada juga e-course-nya. Dan bonus ini sampai tanggal 30 Januari. Maka dari itu, mumpung ada kesempatan dapat bonus vocabulary TOEFL dari nol, pesan sekarang juga. Di buku vocabulary dari nol ini, saya akan mengajarkan banyak kosakata, khususnya di verb dulu, adjektif, dan kosakata-kosakata yang berkaitan dengan ekonomi, tentang politik, tentang hukum, dan lain sebagainya. Ini adalah kosakata dasar yang harus Anda kuasai. Oke, ini informasinya. Mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Kemarin saya sudah mengajarkan dalam menyusun kalimat kita membutuhkan subject, verb, object, adverb ya. Subject sama object ini adalah tugasnya siapa? Pronoun. Pronoun itu adalah kata ganti. Pronoun itu apa? Kata ganti. Nah, kata ganti. Dan verbnya ini tugasnya tenses. Verbnya ini tugasnya tenses. Oke. Verbnya ini tugasnya siapa? Tenses ya. Saya ulangi sedikit supaya Anda lebih paham. Nah, tenses ini perubahan kata kerja, yang berubah hanya kata kerja, karena di tenses ini urusannya hanya di verb saja. Jadi di tenses ini urusannya hanya di verb saja. Tenses itu adalah perubahan kata kerja yang dipengaruhi oleh time atau waktu dan karakteristik of the action. Yang kedua adalah karakteristik of the action. The action.
Time di sini adalah waktu. Oke, time itu apa? Waktu. Kemudian karakteristik of the action di sini adalah sifat kejadian. Apa? Sifat kejadian. Oke, kita ulangi sedikit. How many times in English? Answer. There are 4 times in English. Oke, number 1 is present. Oke, number 1 is present. Number 2 is past. Number 2 is past. Number 3 is future. Number 3 is future. Number 4 is past future. Oke, past future. Sifat kejadian atau characteristic of the action. How many characteristics of the action in English? Answer together. There are 4 characteristics of the action in English. Number 1 is simple. Oke, number 1 is simple. Sederhana, simple saja. Number 2 is continuous. Oke, number 3 is perfect. Number 4 is perfect continuous. Oke. Tak singkat, perfect continuous. Jadi ada 4 waktu, ada 4 sifat kejadian. And then, how many tenses in English? Answer. There are 16 tenses in English. Oke, mention together. Number 1 is simple present. Ingat, dari kanan ke kiri dulu, baru kiri ke kanan. Number 2 is present continuous. Number 3 is present perfect. Number 4 is present perfect continuous. Bisa dipahami? 1 sampai 4 urutannya harus hafal, harus seperti ini, tidak boleh lompat-lompat. Number 5 is simple past. Number 6 is past continuous. 7 is past perfect. Number 8 is past perfect continuous. Di rumah jangan hanya nonton sambil ditirukan ya. Number 1 is simple present. Number 2 is present continuous. Number 3 is present perfect. Number 4 is present perfect continuous. Number 5 is simple past. Number 6 is past continuous. Number 7 is past perfect. Number 8 is past perfect continuous. Okay, number 9 is simple future. Okay, number 9 is simple future. Number 10 is future continuous. Number 10 is future continuous. Number 11 is future perfect. Number 11 is future perfect. Number 12 is future perfect continuous. Number 12 is future perfect continuous. Okay. Number 13 is simple past future. Number 13 is simple past future. Number 14 is past future continuous. Number 14 is past future continuous. Number 15 is past future perfect. Number 15 is past future perfect. Number 16 is past future perfect continuous. Number 16 is past future perfect continuous. Yang sudah membeli buku konsep belajar TOEFL dari nol, tentu dia sudah hafal dengan metode ini. Kenapa? Karena ini metode kuantum cerdas. Jadi kalau ada yang mengajar dengan teknik seperti ini, mungkin dia adalah murid rumah cerdas bahasa Inggris. Muridnya, kalau nggak muridnya Mr. Wahid, berarti muridnya Mr. Wahid, seperti itu. Kenapa? Karena ini di riset dan dikembangkan di rumah cerdas bahasa Inggris. Kalau tidak mengaku kalau dia alumni rumah cerdas bahasa Inggris, sebutkan namanya saja, nanti saya cek di katalognya, mesti dia salah satu murid dari rumah cerdas bahasa Inggris. Karena metode ini dibuat dan diciptakan di rumah cerdas bahasa Inggris. Oke. Ini adalah 16 nama tenses. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Simple present, present continuous, present perfect continuous, simple past, past continuous, past perfect continuous, simple future, future continuous, future perfect continuous, simple past future perfect continuous, past future perfect and past future perfect continuous. 16 tenses harus dihafal. Urutannya harus seperti ini. Jadi jangan dilompat. Ada yang ngomong, sir, number 1 is simple present, number 2 is simple past, number 3 is simple future, number 4 is simple past future. Salah. Kenapa? Karena nanti ketika di reported speech itu mesti kesalahan, mesti akan kebingungan di situ. Kenapa? Karena kalau di reported speech nanti di video selanjutnya, kalau di sini sudah lengkap, Anda bisa belajar sendiri di rumah, tonton video-video saya. Di reported speech, kalau saya ngomong pakai simple present, Anda mengulanginya simple past. Kalau saya ngomong pakai
present continuous, Anda mengulanginya pakai past continuous. Saya ngomongnya pakai present perfect, Anda mengulanginya pakai past perfect. Saya ngomongnya pakai present perfect continuous, Anda mengulanginya pakai past perfect continuous. Saya ngomong pakai simple past, Anda melaporkannya pakai past perfect. Saya ngomong pakai past continuous, Anda melaporkannya pakai past perfect continuous. Di reported speech, cara melaporkan kembali tuturan di waktu yang berbeda itu seperti itu. Kalau Anda tidak menghafal urutannya seperti ini, Anda akan kesulitan di sana. Dan ini akan membantu Anda dengan cepat. Nah, di sini ada 28 bab. Anda bisa pelajari, Anda targetkan sehari 4 bab. Kalau Anda mungkin waktunya pendek, cuma 1 bulan, 2 bulan untuk tes TOEFL, Anda harus pelajari sehari 4 bab. 7 hari selesai. Intinya Anda harus konsisten, ya, disiplin, konsisten. Nah, tapi kalau Anda belajar di tempat lain, Anda belajar tenses aja bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah, di sini Anda bisa belajar langsung. Oke, kita sekarang ke formula, ke rumusnya, ya. Tadi rumusnya yang pertama adalah apa? Yang pertama tenses yang pertama adalah simple present. Simple present. Simple present. Caranya adalah tulis dulu subjeknya, tulis dulu objeknya, ya. Tulis dulu apa? Subjeknya, tulis dulu objeknya. Kenapa? Karena tenses itu urusannya di verb. Tenses itu urusannya di mana? Di verb. Nah, untuk yang kosong ini Anda harus menghafalkan kata kunci yang harus Anda hafalkan. Present is identical with verb 1. Present is identical with verb 1. Past is identical with verb 2. Past is identical with verb 2. Future is identical with will plus verb 1. Future is identical with will plus verb 1. Past future is identical with would plus verb 1. Past future is identical with would plus verb 1. Simple is identical with 0. Kosong. Simple is identical with 0. Continuous is identical with be plus verb ing. Continuous is identical with be plus verb ing. Perfect is identical with have or has plus verb 3. Perfect is identical with have or has plus verb 3. Perfect continuous is identical with have or has plus been plus verb ing. Perfect continuous is identical with have or has plus been plus verb ing. Anda harus menghafalkan penandanya. Is identical with, penandanya adalah. Jadi kalau present is identical with verb 1, past is identical with verb 2, future is identical with will plus verb 1, past future is identical with would plus verb 1, simple is identical with 0, continuous is identical with be plus verb ing, perfect is identical with have or has plus verb 3, perfect continuous is identical with have or has plus been plus verb ing. Anda harus menghafalkan is identical with. Penandanya adalah. Kenapa? Karena ini saya ajarkan tekniknya. Cara menghafalkan rumus pakai otak kanan seperti ini. Kalau otak kiri, hafalkan rumus. Present continuous, subject plus is MR plus verb ing plus object. Sekarang hafal, 15 menit sudah hilang. Tapi dengan teknik seperti ini, kebanyakan murid saya di rumah cerdas bahasa Inggris 5 tahun ketika saya suruh menyebutkan perfect continuous, past perfect continuous, past perfect continuous, dia langsung bisa menyebutkan past perfect continuous subject, past perfect continuous subject, had, been, verb ing, object. Langsung dia menyebutkan seperti itu. Tekniknya bagaimana cara menghafalkan akan saya ajarkan di sini. Anda harus menghafalkan ini. Note-nya, catatannya. Yang pertama, tenses itu perubahannya pada verb. Tenses itu urusannya pada
verb atau kata kerja ya, verb. Oke, ini yang pertama. Yang kedua adalah yang kedua adalah perubahan auxiliary-nya. Nah, ini perubahan auxiliary-nya. Ini ada ini bentuk asli. Bentuk asli. Ini ada verb 1, verb 2, verb 3. Oke, bentuk aslinya adalah be. Bentuk aslinya apa? Be. Bentuk verb 1 dari be adalah is, am, are. Bentuk pertama dari be itu apa? Is, am, are. Bentuk kedua dari be itu adalah was or were. Bentuk kedua dari be itu apa? Was or were. Bentuk ketiga dari be itu apa? Ini adalah been. Bentuk ketiga dari be itu apa? Been. Ulangi lagi. Bentuk aslinya adalah be. Bentuk pertama dari be adalah is, am, are. Bentuk kedua dari be adalah was, were. Bentuk ketiga dari be itu adalah been. Oke. Bentuk aslinya adalah have. Bentuk aslinya apa? Have. Bentuk pertama dari have itu adalah have or has. Bentuk pertama dari have itu apa? Have or has. Bentuk kedua dari have itu adalah had. Bentuk kedua dari have itu apa? Had. Bentuk ketiga dari have itu adalah had. Ulangi, ini harus hafal. Bentuk aslinya adalah be. Bentuk pertama dari be is, am, are. Bentuk kedua adalah was or were. Bentuk ketiganya adalah been. Bentuk aslinya adalah have. Bentuk pertama dari have itu adalah have or has. Bentuk kedua dari have itu adalah had. Bentuk ketiga dari have itu adalah had. Bisa dipahami? Oke. Terus catatan yang terakhir, yang ketiga, ini di mana? Tulis di sini ya. Yang ketiga adalah modal will atau would harus ketemu dengan bentuk asli. Oke. Jadi modal will atau would harus ketemu dengan bentuk asli. Nanti verb 1 sama be jadinya be. Kenapa? Karena bentuk aslinya adalah be. Yang kedua, verb 1 sama have or has. Oke. Verb 1 sama have or has nanti jadinya have. Ketika ada modal will atau would. Ingat, saya ulangi lagi, modal will atau would itu harus ketemu dengan bentuk asli. Verb 1 sama be jadinya be. Verb 1 sama have or has jadinya have. Bisa dipahami ya? Oke, mari kita langsung praktekkan di sini. Tenses yang pertama tadi apa? Simple present. Oke. Simple present, di sini ada simple, ada present. Yang ditulis adalah waktunya dulu. Yang ditulis apa? Waktunya dulu. Waktunya di sini adalah present, sifat kejadiannya adalah simple. Present is identical with apa? Verb 1 dipisah. Simple is identical with zero. Nah, ini ya. Pelan-pelan, yang penting Anda paham. Nah, kemudian ini kan sendiri-sendiri, gabungkan yang dekat dengan pembatas. The combination between verb 1 and 0 is verb 1. Jadi verb 1 sama 0 kan kosong nih. Ini adalah verb 1. Kemudian turunkan subjeknya, turunkan verb 1-nya. Khusus untuk simple present, ini harus ditambahkan s atau is, turunkan objeknya. Rumus simple present adalah subject plus verb 1 plus s or is plus objek. Bisa dipahami? Oke. Kemudian rumus yang kedua apa? Rumus yang kedua adalah tensesnya apa? Present continuous. Oke. Present continuous. Tulis dulu subjeknya, tulis dulu objeknya. Nah, present continuous, tulis dulu subjeknya, tulis dulu objeknya. Tulis waktunya dulu ya. Waktunya dulu baru sifat kejadiannya. Waktunya adalah present. Present itu apa? Verb 1, ya toh. Terus continuous itu apa? Be plus verb ing. Be plus verb ing, continuous. Paham ya? Maksudnya be verb ing ya. Kemudian gabungkan yang dekat dengan pembatas. Yang pembatas ini adalah verb 1 sama be. Verb 1 sama be,
verb one sama be jadinya apa? Is, am, are. Ini jadinya is, am, are. Turunkan subjeknya, turunkan verb ing-nya, turunkan objeknya. Ini tekniknya ya. Terus yang nomor 3 tensesnya apa? Present perfect. Iya toh? Present perfect. Tulis dulu apanya? Subjeknya. Tulis dulu objeknya. Present sama perfect. Waktunya yang mana? Waktunya adalah present. Present itu adalah verb one. Perfect itu apa? Perfect itu have or has plus verb 3. Have or has plus verb 3. Oke, kemudian gabungkan yang dekat dengan pembatas verb one sama have or has. Bentuk pertama dari have or has itu apa? Have or has. Tuliskan di sini have or has. Turunkan subjeknya, turunkan verb 3-nya, turunkan objeknya. Jadi ini adalah rumusnya present perfect. Ini rumusnya present continuous. Ini rumusnya simple present. Kalau di buku-buku biasanya langsung ditulis subject plus have or has plus verb 3 plus object. Ini kalau menghafalkannya agak sedikit sulit kalau nggak ada ceritanya seperti ini. Yang nomor 4. Oke, tulis apa? Nomor 4. Present perfect continuous. Present perfect continuous. Tulis dulu subjeknya, tulis dulu objeknya. Present perfect continuous. Waktunya apa? Present. Sifat kejadiannya perfect continuous. Present tulis dulu waktunya. Present itu apa? Verb one. Perfect continuous itu apa? Have apa? Have or has plus been plus verb ing. Have or has plus been plus verb ing. Gabungkan yang dekat dengan pembatas verb one sama have or has. Verb one sama have or has jadinya apa? Have or has. Have or has. Turunkan subjeknya, turunkan been-nya, turunkan verb ing-nya, turunkan objeknya. Ini adalah rumus present perfect continuous. Ini ada 3 nama, bisa nggak dipecah-pecah untuk nguji metodenya, teorinya benar nggak? Nah, kalau ngajarnya seperti ini, alumni rumah cerdas mesti ya. Oke, mungkin sudah belajar dari buku konsep belajar TOEFL dari nol. Kalau diajarkan boleh nggak metodenya? Silahkan. Diajarkan metodenya silahkan. Tapi kalau dibisniskan, izin ya, izin ben bermanfaat. Nah, ada yang membajak video saya dijual ulang gitu. Jadi jangan dibajak karena ada tirakatnya buat buku itu. Kalau di bisnis dengan izin dulu. Tekniknya bagaimana? Sir, saya beli bukunya, tapi nanti bukunya saya ajarkan di lembaga saya, boleh nggak? Boleh, asalkan Anda beli buku aslinya. Jadi jangan dibajak, jangan difotokopi. Saya nggak ridho kalau buku saya difotokopi ya. Beli aslinya. Nah, nanti bagaimana, Sir? Ya wes, muridmu suruh beli buku aslinya, nanti kursusnya Anda bisa minta biayanya sendiri gitu. Jadi jangan dibajak. Diajarkan silahkan, tapi kalau dibisniskan izin dulu. Nah, itu ya. Ada yang wes sudah membajak tanpa izin lagi. Izin membajak. Sir, boleh nggak bukunya tak gandakan, tak fotokopi mbahmu nggawe dhewe. Oke, ini ada present, ada perfect, ada continuous. Bisa nggak dipecah-pecah? Bisa. Tulis dulu subjeknya, tulis dulu objeknya. Present itu apa? Verb one, dipisah. Perfect itu apa? Have or has. Has or has plus verb 3 kan? Dipisah lagi. Continuous adalah be plus verb ing. Ini kan sendiri-sendiri. Ini present, ini perfect, ini continuous. Gabungkan yang dekat dengan pembatas. Verb one sama have or has. Jadinya apa? Have or has. Oke, ini kan sendiri-sendiri nih. Verb 3 dari be. Verb 3 dari be adalah been. Been. Turunkan verb ing-nya, turunkan objeknya. Turunkan subjeknya.
sama rumusnya. Oke. Nah, nanti ini kalau di rumah cerdas bahasa Inggris, kalau di lembaga rumah cerdas bahasa Inggris, biasanya siswa tidak hanya ngerti saja, plus harus praktek. Prakteknya bagaimana? Tekniknya seperti ini. Simple present, right subject and object. Present is identical with verb 1. Simple is identical with 0. The combination between verb 1 and 0 is verb 1. So the formula is subject plus verb 1 plus s or es plus object. Nah, di situ present continuous, right subject and object. Present is identical with verb 1, continuous is identical with be plus verb ing. The combination between verb 1 and be, maksudnya digabungkan, is mr. So the formula is subject plus mr plus verb ing plus object. Present perfect, right subject and object. Present is identical with verb 1. Perfect is identical with have or has plus verb 3. The combination between verb 1 and have or has is have or has. So the formula is subject plus have or has plus verb 3 plus object. Number 4, terakhir. Present perfect continuous, right subject and object. Present is identical with verb 1. Perfect continuous is identical with have or has plus been plus verb ing. The combination between verb 1 and have or has is have or has. So the formula is subject plus have or has plus been plus verb ing plus object. Kalau di rumah cerdas bahasa Inggris, di pesantren rumah cerdas bahasa Inggris, kalau sudah pandemi Anda bisa belajar dengan saya langsung, itu biasanya saya ajarkan teknik seperti ini. Jadi kalau saya sebutkan future continuous, gitu langsung. Future continuous, muridnya langsung menyebutkan future continuous, right subject and object. Future is identical with will plus verb 1. Continuous is identical with be plus verb ing. The combination between verb 1 and be is be. Kenapa be? Karena ada will. Aturannya will harus ketemu dengan bentuk asli. Bentuk aslinya be. So the formula is subject plus will plus be plus verb ing plus object. Future perfect continuous ya. Future perfect continuous, right subject and object. Future is identical with will plus verb 1. Perfect continuous is identical with have or has plus been plus verb ing. The combination between verb 1 and have or has is have. So the formula is subject plus will plus have plus been plus verb ing plus object. Terakhir yang paling panjang, past future perfect continuous. Past future perfect continuous, right subject and object. Past future is identical with will plus verb 1. Perfect continuous is identical with have or has plus been plus verb ing. The combination between verb 1 and have or has, karena yang digabungkan ada verb 1 sama have or has, is have. Kenapa have? Karena aturan ketiga, will harus ketemu dengan bentuk aslinya, verb 1 and have jadinya have. So the formula is subject plus will plus have plus been plus verb ing plus object. 10 tahun dengan teknik seperti ini, dia terus ingat. Tapi kalau ada teknik belajarnya menggunakan otak kiri maksudnya bagaimana? Oke, sekarang hafalkan ya nomor telepon saya pribadi 0856644021104. Diulangi, Anda paham, Anda hafal nomor telepon ini. 1 jam mungkin masih sedikit ingat. 15 menit kemudian hilang. Kenapa? Otak kiri ini gampang lupa. Tapi kalau otak kanan, Anda dengan menghafalkan ini, Anda bisa praktekkan semuanya. Itu semuanya sudah saya tulis di buku konsep belajar TOEFL dari nol. Anda bisa pesan sekarang juga, karena saya dapat laporan dari admin. Ini bukunya tinggal 15 buku saja. Ini sudah dicetak 3 kali. Sudah 3 kali cetakan, tinggal 15 buku. Rencananya mau cetak lagi. Lah, mumpung masih ada 16, Anda harus beli sekarang juga. Apalagi sekarang untuk sampai tanggal 30 besok, Anda beli buku konsep belajar TOEFL dari nol plus belajar listening TOEFL dari nol, Anda bonus vocabulary TOEFL dari nol. 3 buku ini adalah sari proses saya belajar bertahun-tahun. Anda bisa pelajari dengan cepat, dengan ringkas. Anda bisa belajar di rumah dengan mudah. Sekian video ini, terus belajar, tingkatkan kemampuan, dan tonton video saya selanjutnya. Yang belum subscribe, please subscribe. Komen yang positif, semangat ya. Semoga kita semuanya semakin sukses di studi maupun di karir. Sekian, terima kasih.